Nah, saya ini nggak nuduh kalau misalnya seluruh kejaksaan itu jahat atau tidak benar atau kotor, enggak. Tapi kita nggak bisa menghindari di kejaksaan yang agung dan hebat pasti masih ada sampah yang harus dibersihkan. Di sini saya berharap Bapak Presiden Jokowi bisa bertindak tegas dan segera copot Jaksa Agung Burhanuddin, di mana diduga dia membuat KTP palsu yang dilakukan karena diduga untuk nikah siri dengan salah satunya dari Kejati, Jawa Timur. Selamat siang semuanya. Di sini nama saya Kate Victoria Lim. Di sini saya selaku anak dari pengacara Alvin Lim. Saya membuat video ini karena saya ingin masyarakat tahu bagaimana penegakan hukum yang sekarang ini di Indonesia. Seperti yang kalian tahu atau kalian tidak tahu, papa saya sudah 3 kali dikriminalisasi. Yang pertama itu pas tahun 2008, dia dituduh menculik saya. Padahal saya anak kandungnya sendiri. Dan pada waktu ayah saya dituduh, Polda Metro Jaya waktu itu langsung menetapkan ancaman pidana 12 tahun untuk menahan ayah saya. Padahal unsur pidana dari tuduhan tersebut tidak terpenuhi. Kalau misalnya dibilang melawan hukum, ayah saya kan ayah kandung sendiri dan saya anak kandungnya. Bagaimana bisa ayah kandung menculik anak kandungnya? Dan kalau misalnya dibilang mengambil orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, justru ayah saya waktu itu mengambil saya dari orang lain. Dan ayah saya mau menempatkan saya di rumah tempat tinggal saya. Jadi, dan kalau untuk menyengsarakan, saya dari kecil sampai saya gede saya disekolahin, dikasih makan, kebutuhan saya semuanya terpenuhi. Nah, yang saya bingung itu kalau misalnya emang bener waktu itu ayah saya, kan waktu itu ayah saya di penjaranya 9 bulan, tapi pernah dapat ancaman pidana 12 tahun. Kalau waktu itu ayah saya 12 tahun di penjara. Nah, siapa yang selama 12 tahun itu ngurus saya? Nasib saya gimana kalau waktu itu ayah saya 12 tahun di penjara? Soalnya kenyataannya aja mama saya dari saya kecil sampai gede sekarang nggak pernah nemuin saya. Maksudnya nggak pernah nengokin saya. Jadi siapa yang waktu itu ngurus saya? Dan tapi pada waktu itu walaupun ayah saya tahu kalau dia itu lagi dikriminalisasi oleh oknum, dia menjalani proses hukumannya dengan tertib, ya, nggak menimbulkan keributan. Karena ayah saya ini memiliki jiwa yang besar. Maka sekarang saya ingin bertanya, di mana keberadaan hukum sekarang? Sekarang ini ayah saya dikriminalisasi lagi. Hal yang sama terjadi kepada ayah saya. Jadi saya ingin bertanya, di mana keberadaan hukum? Apakah hukum itu hanya kiasan atau hanya pepesan kosong? Seperti yang ayah saya sudah pernah bilang. Di tangan saya ini ada 3 buah KTP. Sebenarnya banyak pengacara, orang dewasa, masyarakat yang mengalami hal yang sama, mengalami ketidakadilan. Tapi mereka tidak berani berbicara. Tapi saya sebagai selaku anak kandung dari ayah saya harus berani berbicara. Saya harus menghilangkan rasa takut saya. Nah, sekarang di tangan saya ini ada 3 buah KTP. Kalau misalnya papa saya diduga memberikan alamat kepada Meli, dan Meli itu menaruh alamat papa saya di KTP dia, dan karena itu papa saya divonis 4 tahun 6 bulan karena Meli menaruh alamat di KTP dia yang tidak semestinya. Dengan papa saya sudah mengizinkan, ya, diduga. Padahal sebenarnya juga di BAP-nya itu disuruh sama penyidik, diarahin sama penyidik sebenarnya juga. Nah, sekarang ini saya ingin mempertanyakan, kalau misalnya papa saya karena dugaan itu semua divonis 4 tahun 6 bulan, kenapa ini nih ya, jadi di tangan saya ada 3 buah KTP. KTP milik Jaksa Agung yang terhormat Burhanuddin. 3 KTP beda-beda semua datanya. Ini yang pertama nih. Ini lihat tahun lahirnya 1954. Tanggal 17 Juli. Terus yang kedua ini tahun 1960. Dia tempat tinggalnya di
di Jalan Ayub ya tempat tinggalnya. Di sini tulisannya. Terus di sini ada yang 1959. Terus di sini tempat tinggalnya Jalan Pitanala. Kan beda-beda semua kan datanya. Nah, nggak mungkin kan dari tiga data KTP ini semuanya benar. Nggak mungkin orang punya 3 tahun lahir yang berbeda. Pasti ada 2 benar, pasti ada 2 salah, terus 1 benar. Nah, Jokowi kan selalu bilang kan, Jokowi Bapak Presiden yang terhormat selalu bilang kalau misalnya ada yang salah, laporin aja. Kalau ada yang salah yang nggak sesuai, ya laporin aja udah. Hormati hukum gitu kan katanya. Nah, papa saya ini sebagai warga negara yang baik udah melapor. Dia udah lapor ke Jamwas. Ini surat laporannya, udah laporin sama dia. Tapi nggak ditindaklanjutin. Papa saya lapor ke polisi. Nggak bisa, karena yang dilaporin kan Jaksa Agung. Nah, papa saya lapor ke etik sama Jamwas, tapi nggak ditindaklanjutin. Nah, jadi di mana hukum itu? Di mana asas equality before the law? Karena setahu saya kita ini nggak boleh memandang orang, semua orang ini sama di mata hukum seharusnya kan. Yang saya pertanyakan ini di mana equality before the law-nya? Papa saya aja udah langsung ditahan, padahal belum terbukti kesalahannya. Di persidangan, di pemeriksaan perkara persidangan nggak ada satupun bukti, keterangan saksi nggak ada, keterangan ahli nggak ada, buktinya nggak ada. Kalau misal papa saya dibilang memalsukan KTP kan seharusnya ada yang aslinya sama yang palsunya, ini kan nggak ada juga. Dan belum terbukti dan masih proses kasasi tapi udah langsung ditahan. Nah, sedangkan ini Jaksa Agung yang terhormat, Jaksa Agung Burhanuddin, dia ini kan udah ada bukti awal ya, minimal lah ya, minimal. Prosesnya ditindaklanjutin, diproses ya, diproses, dilihat benar atau salah. Kalau misalnya benar, ya diproses, lakukan sesuai sanksinya. Tapi kalau misalnya salah ya udah lepasin. Tapi ini papa saya udah laporin ke Jamwas, sama sekali nggak diproses. Di mana ini hukum? Kenapa nggak diproses ini? Papa saya ini diduga dikriminalisasi karena ya dia terlalu vokal. Mungkin banyak oknum dari kejaksaan yang marah. Mereka merasa takut, merasa kesel karena papa saya banyak membongkar. Padahal papa saya ini punya banyak bukti tentang penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan. Baik itu tindakan koruptif, manipulatif, pelanggaran yang dilakukan itu papa saya punya banyak bukti awalnya sebenarnya. Nah, saya ini nggak nuduh kalau misalnya seluruh kejaksaan itu jahat atau tidak benar atau kotor, enggak. Tapi kita nggak bisa menghindari di kejaksaan yang agung dan hebat pasti masih ada sampah yang harus dibersihkan. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa nggak dibenahi? Saya minta tolong Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, saya ini bukan yang mau memberontak. Justru saya ingin membantu, karena di sini udah ada 3 bukti awal. Dan jadi kalau berdasarkan asas equality before the law ya diproses lah. Kan Indonesia adalah negara hukum. Ini siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, diproses sesuai dengan sanksinya. Ya kan? Kalau misalnya bersalah, ya diproses. Kalau misalnya tidak bersalah, ya udah lepaskan. Terlepas dari jabatan mereka, mau itu jaksa agung, mau presiden, mau rakyat biasa. Kalau misalnya salah, ya udah diproses. Di sini saya berbicara bukan karena saya kurang ajar, tapi karena saya cinta kepada Indonesia. Saya ingin negara ini bisa lebih maju dan lebih makmur. Saya ingin Jokowi menjadi presiden yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan kita ini menduga kalau papa saya ini dikriminalisasi oleh oknum yang tidak suka dengan papa saya, sehingga melanggar surat edaran Mahkamah Agung tahun 1985, di mana tertera karena sebelumnya papa saya ini di pengadilan negeri sudah bebas demi hukum, jadi masa penahanannya sudah habis dan seharusnya menunggu putusan inkrah MA. Tapi karena banyak ada oknum dari kejaksaan yang tidak suka dengan papa saya, maka dilanggar surat edaran MA tahun 1985 tersebut. Di sini saya ingin meminta keadilan karena papa saya adalah orang yang dicintai banyak masyarakat juga. Dan papa saya banyak menangani kasus investasi bodong. Jadi di sini saya ingin meminta keadilannya kepada Bapak Presiden Jokowi.
Maka dari itu saya berharap Bapak Jokowi mau mendengar aspirasi saya selaku masyarakat. Dan ayah saya aja dia berani dan ikhlas menjalani hukuman penjara. Padahal putusan aja belum inkrah. Dan bukankah seharusnya Bapak Jokowi sebagai panglima hukum tertinggi seharusnya memerintahkan agar aduan resmi yang ayah saya ajukan mengenai dugaan KTP palsu Jaksa Agung Burhanuddin itu juga ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan saya menyampaikan ini itu adalah agar Bapak Jokowi bisa menjadi presiden yang dicintai oleh masyarakat dan yang bisa bersikap adil dalam menegakkan kebenaran. Ayah saya ini sudah berkorban untuk menunjukkan bahwa adanya oknum yang dengan sengaja membuat surat berupa KTP palsu sehingga diduga melanggar pasal 263 dan 266 KUHP pidana ayat 1 dan ayat 2. Dan sudah seharusnya pemerintah itu menjalankan aduan resmi yang disampaikan oleh masyarakat. Di sini saya berharap Bapak Presiden Jokowi bisa bertindak tegas dan segera copot Jaksa Agung Burhanuddin, di mana diduga dia membuat KTP palsu yang dilakukan karena diduga untuk nikah siri dengan salah satunya dari Kejati, Jawa Timur. Ingat ya, diduga ini. Apalagi Jaksa Agung dengan sengaja dia tidak memproses aduan yang sudah disampaikan melalui Jamwas. Ini merupakan bentuk kesengajaan yang melawan hukum. Ini patut untuk segera dicopot oleh Presiden yang juga selaku atasan dari Jaksa Agung. Di sini saya, Kat Victoria Lim, saya hanya ingin mendapatkan keadilan yang berupa equality before the law. Saya ingin apa yang ditakarkan oleh kejaksaan kepada ayah saya juga ditakarkan kepada Jaksa Agung dalam ukuran yang sama. Yang diduga membuat KTP palsu dijalankan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, tidak kurang dan tidak lebih. Nanti biar masyarakat aja yang nilai apakah Jaksa Agung akan menjadi jaksa yang banci atau menjadi jaksa yang jantan dalam menjalani proses hukuman. Atau mungkin dia akan berlindung di balik bawahannya dengan menyuruh kejaksaan untuk melaporkan saya. Seperti yang dilakukan kejaksaan kepada papa saya. Karena papa saya berani menyuarakan kebenaran dan vokal, maka pimpinannya katanya menyuruh seluruh kejaksaan dari Sabang sampai Merauke untuk melaporkan ayah saya. Sampai ada 185 laporan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Di sini saya akan terus memperjuangkan upaya ayah saya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lurus dan bersih. Terima kasih.